Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti wa sallallahu alaihi wasallam kata mukam. Sallallahu alaihi wa kitab Sayyid Nawawi ad-Dimashqi sallallahu alaihi wasallam. Husan abana umatina ajatina ajatina sanna syanna syayna. Husan ila mahatina asqiya malam ta'lam di ma asati ma alim haitihim. Lillahi ta'ala lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman, enggak sama halamannya ya. Hadis nomor 407. Wa rawaina fi kitab At-Tirmidzi an Ali radhiyallahu an qala kuntu ana sapa ingsun iku sakian sakian merasa sakit. Famaro mongko lewat bi ka ingsun sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana haliu ta ingsun iku akulu. Suatu ketika kata Sayyidina Ali, saya ini lagi sambat, lagi merasa sakit. Kemudian saya itu lagi bilang ini, Allahumma in kana ajali qad hadara fa'arihni. In kana lamun ana apa ajali ajalku, kematianku iku qad hadara wis bakal datang ya fa'arihni, mungkin ngasih istirahat ni ingsun. Fa in kana mongko lamun ana apa ajaliku mutahiron, kalau saya masih hidup lama, ajalnya masih akhir, farfa'ni mongko ngilangi mugi menghilangi sapa tuan, ngilangkan penyakit ini ingsun. Wa ing kana balaan, wa ing kana lamun ana apa sakitku ini iku balaan menjadi ujian, fasabbirni mongko mugi ngasih kesabaran. Ini kayaknya kita sering ya begini. Lah loro ya Allah, lah niki anjene ujian, mugi saya sabar. Lah saya mau mati. Lah ini sebab kematian. Kalau ini saya masih sehat, kalau saya masih umur panjang, mugi kita kayaknya kita banget. Sayyidina Ali juga gitu. Suatu ketika beliau loro, beliau sakit. Kemudian beliau sambat ini, ya Allah, kalau ajalku, kalau sakit ini saya mau mati, yo mugi-mugi saya mati dalam keadaan baik. Kalau saya masih umur saya masih panjang, mugi sehat. Kalau ini ujian untuk kita, maka mugi saya sabar. Ali ketika itu ngomong itu. Alhamdulillah pas beliau sambat begitu, Kanjeng Nabi itu lewat. Nek sanding rumahnya denger. Ini ngomongnya banter berarti ya. Dari dalam rumah sampai Nabi dengar Sayyidina Ali ngucap itu. Apa responnya Kanjeng Nabi? Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah, kaifa qulta? Tadi kamu ngomong apa? Berarti enggak begitu jelas Nabi ngomongnya, dengar suaranya Sayyidina Ali. Kaifa qulta? Kaifa alaika ya apa qulta? Tadi Anda ngomong apa? Fa'ada mongko mengulang sapa ingsun ale ngatasé ale ngatasé Nabi apa makalah sesuatu yang saya ucapkan. Kemudian Sayyidina Ali bilang, ya saya hanya matur ke Kanjeng Nabi apa yang tadi saya bilang tadi. Apa respon Nabi kemudian? Fadorobahu mongko kemudian mukul sapa Nabi wing Ali birijlihi kelawan kakinya. Berarti enggak boleh sambat begitu. Lah kita sakit jangan kok bilang, ya Allah, lah saya masih umur saya masih panjang, mugi disehatkan. Kalau saya mau mati, ternyata nggak boleh. Nabi negur Sayyidina Ali, kemudian ngajari gini, Allahumma afihi, ya Allah, mugi kula sembuh. Karena kesannya kemudian yang awal tadi itu ini, kayak orang putus asa toh, kayak orang yang wis mentok. Mentok itu apa bahasa Indonesia nih? Mentok bahasa Jawa, bukan mentok. Mentok, sudah puncak gitu ya. Sudah kayaknya sudah kepepet banget. Ya Allah, lah saya ini memang mau sehat, enggak boleh. Ya Allah, lah saya itu supaya mati, enggak. Karena begitu Sayyidina Ali ngomong itu langsung di ini. Gampangannya di fadarobau birijlihi oleh Nabi di sepak gitu ya.
jangan ngomong begitu, tapi Allahumma afihi, ya Allah saya sakit, mugi kasih kesehatan. Itu mestinya gitu. Au isfihi, atau mugi ngasih kesehatan. Saka sambat sapa subah kala fama istaqaiti, mongko ora merasa sakit sapa ingsun wajai ing sakitku ba'du setelah itu. Nah, kemudian oleh Kanjeng Nabi didoakan Allahumma afihi. Jadi kalau kita sakit, hendaknya jangan kemudian membuat ratapan yang menunjukkan kita putus asa. Artinya walaupun kita sakit, marilah kita tetap berdoa, berikhtiar, berdoa untuk sembuh. Statementnya Sayyidina Ali yang Allahumma ingkana ajali, padahal kita sering banget loh gini. Bahkan kita mungkin mendoakan gitu toh. Lae pancene pun waktunya, ya mugi-mugi diwakili husnul khotimah. Lae kita sering tuh mendoakan gitu lah, apa tadi? Sudah mentok, sudah mepet banget. Iki nek wong sepuh sakit wis pirang-pirang wulan gak sembuh-sembuh. Kadang kita ya lae kematian itu lebih baik. Yo saya ikhlas ya Allah. Ternyata nggak boleh. Lain dulu hadis ini kan Kanjeng Nabi malah apa ngarane nyepak dengan kaki beliau. Ojo ngomong ngono. Ngomong Allahumma asfi. Ya Allah mugi-mugi sehat. Wa ra'ayna fi kitab At-Tirmidzi Ibnu Majah an Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa an Abu Hurairah annahuma saat temene keduanya Abu Hurairah dan Sa'id Al-Khudri iku syahida menyaksikan sapa keduanya ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dua orang sahabat ini Abi Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah itu tahu menjadi saksi ketika Nabi ngendika ini. Man sapane wong qala yang ngucap sapa man la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita itu ngucap la ilaha illallah wallahu akbar, ini kan zikir wiridul latif ya, atau rotib al-hadad. La ilaha illallah wallahu akbar. Maka Allah ketika kita ngucap itu sadaqahu, mongko akan membenarkan hu ing man sapa Allah. Kemudian Allah akan merespon wiridan kita dengan firman-Nya ini. La ilaha illa ana wa ana akbar. Benar, memang la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Wa ana hote ingsun iku akbar. Kata-katamu benar. Wa idza qala, ketika ngucap sapa man la ilaha illallah wahdah faqala mongko dawuh sapa Allah la ilaha illa ana wahdi. Benar juga, tidak ada Tuhan selain saya sendiri, tidak ada yang lain. Wa idza qala lan nalikane ngucap sapa man la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qala dawuh sapa Allah la ilaha illa ana wahdi la syarika li. Tidak ada yang bersekutu li kepadaku. Wa idza qala nalikane ngucap sapa man la ilaha illallah laul mulku walal hamdu qala dawuh sapa Allah la ilaha illa ana li ku keduwe ingsun milikku alhamdu ta pujian wali lan milikku apa al mulku ta kekuasaan. Wa idza qala nalikane ngucap sapa seseorang la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah qala la ilaha illa anna wala haula wala quwata illa bi. Ini Nabi dawuh begitu, mulai la ilaha illallah akbar dan seterusnya. Kemudian terkait dengan orang yang sakit, Nabi ngendika gini. Wa kana lan ana sapa nabi iku yaqulu. Man sapane wong qalaha yang mengucapkan tadi la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la ilaha illallah lahul mulku walal hamdu. Kemudian yang terakhir la ilaha illallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang mengucapkan itu fi maradihi, kemudian ing dalem ketika sakit, pas sakit dia wiridan itu, kemudian dilalah sumamata, kemudian meninggal. Orang tadi pas sakit wiridan itu kemudian meninggal, apa yang terjadi? Kata Nabi, lam tat amhu, maka tidak akan nyentuh ing man apa annaru api neraka.
maka insya Allah kita akan diampuni dosanya dan tidak akan jatuh ke neraka. Pas loro wiridan ini, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah laul mulku walul hamdu, kemudian terakhir la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Itu wiridan yang bisa dipakai ketika kita sakit. Andaikan kemudian sakit kita parah, kemudian mati, insya Allah tidak akan pernah terkena api neraka. Warawayna fi sahih Muslim wa kutubi at-Tirmidzi, sahih Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah bi isnadin sahih, dengan sanad sahih. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Jibril, saat temene malaikat Jibril iku datang an nabiya ing Kanjeng Nabi. Faqala, mongko ngucap sapa Jibril, ya Muhammad istakaita, ya Muhammad istakaita, nata merasa sakit sapa sira Muhammad, sampean merasa sakit ta? Qala na'am, iya. Kata Nabi, iya saya ngreges kabeh. Bahasa kita, mbak loro ta? Iya ya, awakku loro kabeh. Ya kayak gitulah. Kita kayak konco akrab gitu kan, malaikat Jibril ke Kanjeng Nabi. Sampean loro ta? Iya ya. Qala, kemudian dawuh sapa Jibril, bismillah arkika. Bismillah, dengan nyebut nama Allah, arkika, ngruyah sapa ingsun ka ing sira. Nah, ini bedane Nabi dengan kita. Lae Nabi sakit yang nyuwuk malaikat Jibril. Lah kita loro sing nyuwuk koncone sak kamar. Mbak anu turu ning tengah kamar, Mbak. Kanca liyane mubeng kabeh. Mubeng ning kiwa tengene kemudian nyuwuk kabeh. Kata malaikat Jibril, bismillah arkika. Bismillah ngruyah sapa ingsun ka ing sira. Kalau bahasa Jawane nyuwuk sapa ingsun ka ing sira. Min kulli syai'in, dari segala sesuatu, yu'dzika, yang menyakiti apa syai' ka ing sira. Kata malaikat Jibril, bismillah tak suwuk, saya doakan semoga terjaga dari segala sesuatu yang menyakiti. Min syarri kulli nafsin, dari segala jiwa, dari segala sesuatu, au ainin hasidin, atau dari pandangan mata yang dengki. Allahumma, ya Allah, yasfika, semoga ngasih kesembuhan sapa Allah kang sira. Bismillahi arkika. Bahasa kita, Mbak tak suwuk Mbak, bismillahirrahmanirrahim. Semoga sampean terjaga dari segala yang tidak baik, terjaga dari segala orang yang dengki dan sembuh. Lah wong Jawa yang apa itu namanya? Dukun ya, dukun pijet. Itu kan disuwuk toh. Terakhir ketika pijet. Ustaz dulu masih kecil, kalau dipijet itu dukunnya mesti Bismillahirrahmanirrahim. Karena kayak bismillah dari bismillah, terus sahadat, terus sholawat dengan bahasa Jawa. Itu luar biasa dan sembuh kita. Ini malaikat Jibril meru'yah Kanjeng Nabi. Warwaina fi sahih Al-Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam takhala. Suatu ketika Nabi itu nyambangi jenguk orang sakit. Takhala ala Arabin, yang ngatasi orang Arabi. Orang Arabi itu orang kampung. Jadi suatu ketika Nabi itu, ini loh hebatnya Nabi. Sahabatnya siapapun, padahal ini kan nggak dikenal namanya. Rawi hadis ini Ibnu Abbas saja nggak nyebutkan siapa namanya wong sing loro. Pokoknya nek wong desa no, sakit, Nabi jenguk. Nah kita kayaknya perlu begitu. Kalau ada temannya sakit kita jenguk. Ala Arabi yauduhu, yang jenguk sapa Nabi yang Arabi. Hakola ngendika sapa Ibnu Abbas, wakana launa sapa Nabi iku idza takhala, nalikane masuk alaman yang atase wong yaudu yang jenguk sapa Nabi ing man kala. Nabi itu biasanya lain jenguk orang sakit, apa yang beliau sampaikan, la baksa. Kata Nabi biasanya ngomongnya gitu. La baksa, oh enggak apa-apa Mbak. Saman biasa ngene iki Mbak, akeh tunggalit lorong ini. Artinya kan kita menghibur, la baksa. Enggak apa-apa, tahurun, insyaallah sehat.
insyaallah. Enek koncone lara ya wis gak apa-apa, Mbak. Biasa sakit-sakit gini. Jadi gak kok lara apa, Mbak? Masya Allah, Mbak, kok iso tuh sampean kayak gini? Enggak. Jadi kita tidak akan memberi beban psikologisnya, justru kemudian meringankan. Warawayana fi kitab Ibnu Sunni an Anasin radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut dakhala masuk sapa nabi ala arabin ing atase arabi. Ini beda lagi. Kalau yang di atas itu nabi jenguk bersama Ibnu Abbas sama orang arabinya, orang desanya. Nabi mengatakan nggak apa-apa, insya Allah sembuh. Kalau ini Anas bin Malik, nabi jenguk orang sakit bersama Anas bin Malik. Al-Arabi yauduhu wa huwa halitai arabiku mahmumun, kena demam. Dia sakit demam, awak hangat. Faqala kafaratun wa tahurun. Nabi maksudnya gini, ketika orang yang sakit demam, Nabi mengatakan kafaratun. Semoga demamnya menjadi kafarat dari dosanya. Wa tahurun, dan semoga segera baikan. Karena itu kan biasanya Ustaz kalau ada mahasiswa, Ustaz ngapunten hari ini nggak bisa ikut kuliah karena kurang sehat. Ya semoga baikan, semoga segera sehat. Ada yang ini, Ustaz saya nggak bisa ikut kuliah, ada ujian apa? Ujian apa PNS. Ya semoga sukses. Artinya kalau ada orang apa, kita doakan. Semoga apa yang dia lakukan berhasil. Nah, ini Nabi juga gitu. Kalau ada orang sakit, beliau satu akan mengatakan semoga, mendoakan segera sembuh. Kemudian beliau selain itu juga akan mengatakan penyakitnya itu bukan penyakit yang parah. Sehingga dengan demikian orang yang sakit itu merasa terhibur. Warawayna fi kitab At-Tirmidzi Ibnu Sunni an Abi Umamah. Saking Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah. Ini etikane kalau kita jenguk orang sakit. Tamamu iyadil marid, utawi sempurnane jenguk orang sakit iku anta ayat doa. Ento meletakkan sapa man sapa haduk salah satu sira kabeh yadahu ing tangane man ala jabhatihi. Jadi kalau Anda jenguk orang sakit, Anda bisa apa kalau bahasa kita ngecek lah di tangan kita diletakkan di baduke. Oh, gak apa-apa Mbak, gak begitu anget. Kalau gak baduke ya tangane lah. Kan gak semua orang lah wong sepuh kan mosok dinyak-nyak gini. Ya pegang tangannya. Oh Mbak, mboten napa-napa. Saya gak begitu panas kok. Misalnya begitu. Nabi etikanya begitu. Kalau kita jenguk orang sakit, berarti kita nanya keadaannya, ngecek kondisinya. Ala yadihi atau diletakkan di tangan yang sakit. Kemudian nanya fasa'alahu, kemudian nanya sepeman yang orang yang sakit kaifa huwa, bagaimana keadaannya Mbah? Sehat. Walaupun beliau mungkin yang sakit sambatnya enggak karuan, tapi kita berusaha untuk mengatakan bahwa sakitnya bukan sakit yang parah. Wa fi riwayatin Ibnu Sunni min tamamil iyadah. Ikut termasuk sempurnane menjenguk orang sakit anta doa utawi ento meletakkan sapa sira yadaka ing tanganmu alal mariti ing atase orang sakit fatakulu kaifa asbahta, bagaimana kondisimu pagi ini ya napa kabare, wa kaifa amsaita, ayo kita sore gimana kemarin, gimana sore ini. Kalau kita selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Tapi ini maksudnya pagi ini tadi gimana? Sudah baikan toh? Kalau kemarin gimana? Jadi kita menanyakan kabar update statusnya, status kesehatannya. Warwaina fi kitab Ibnu Sunni an Salman radhiyallahu an qala adani menjenguk nih ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Salman Al-Farisi sakit. Kemudian Nabi jenguk. Wa ana halu ta ingsun iku maridun sakit. Ini doa yang diberikan Nabi. Ya Salman, safallahu sukmaka.
safa mugi nyembuhkan sapa Allah sukmaka ing sakitmu, wa ghafara lan mugi mengampuni dzanbaka ing dosamu, wa afaka lan mugi membimbing ka ing tua ing sira fidinika ing dalam agamamu, wa jismika lan badanmu, ila mudati ajalika sampai ajalmu. Kalau bahasa kita kayak kita, Mbak wis mari ngene sembuh selawase. Kan gitu tuh biasanya kita jenguk. Mbak sembuh, Mbak selawase sembuh. Nabi juga gitu. Kita mendoakan orang yang sakit dengan sembuh, semoga tidak akan sakit lagi sampai kita mati. Warwaina fi an Utsman radhiyallahu an, Utsman bin Affan, mari itu sakit sapa ingsun. Fakana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku yu'awiduni, jenguk sapa Nabi ingsun. Fata awadani, mongko kemudian jenguk ingsun yauman faqala, kemudian ini ketika Utsman sakit. Kalau yang tadi Salman Al-Farisi sakit. Nah, sekarang Utsman menantu Nabi ketika beliau sakit, Nabi jenguk, kemudian beliau mengatakan doanya gini, Bismillahirrahmanirrahim, u'iduka billahil ahmadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Min syarima tajidu. Ini doa untuk orang sakit. Kalau kita jenguk orang sakit, Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa untuk memberikan kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. U'iduka billahi al-hadis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anda boleh bisa untuk ikut doa ini yang diajarkan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. U'iduka, minta perlindungan sapa ingsun ka ing memintakan perlindungan sapa ingsun ka ing sira billahil ahadis samad, dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi lam yalid, yang tidak beranak, wa lam yulad, lan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Min syarima, saking segala sesuatu, min syarima, saking keburukan segala sesuatu, tajidu kang nemu sapa sira. Artinya gini, bismillah, apa bahasa doanya tadi? Bismillahirrahmanirrahim. U'iduka billahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Min sarima tajidu, dari segala sesuatu yang tidak baik. Falam istaqala, nalikane pindah beranjak sapa Rasulullah, artinya beliau mau pulang kok iman, qala ya Utsman ta'awad biha. Kemudian Nabi mengatakan, kamu doalah dengan doa itu. Itu artinya berarti kita juga boleh, ini doa yang diajarkan Nabi kepada orang yang sakit, semoga Allah menjaga kesehatannya. Itu doa yang dijazakan Nabi kepada Utsman bin Affan, salah satu menantu Nabi. Begitu juga ta'awadu biha, fama ta'awadtum bimisliha. Yang lain kita juga boleh mengikuti hadis doa tadi. Babu istihbabi wasiati ahlil marid, bab tentang wasiate keluargane orang yang sakit, waman lan wong yahdumuhu, yang melayani engman bi ihsan ilahi. Ini kalau kita ada keluarga kita yang sakit, atau kita lagi ngerawat orang sakit, wahtimali wasobri, lan sabar alama yasuku, ing atase barang yasuku kang berat min amrihi, wa kadzalika apa al wasiatu, wasiat biman kalan wong koroba kang dekat apa sababu mautihi, sebab kematian man bihadin au kisosin au wirihima. Ini bab tentang kalau kita merawat orang sakit atau menjaga orang sakit atau keluarga kita ada yang sakit. Rawaina fi sahih Muslim an Imran ibnu Husain radhiyallahu anhuma anna mar'atan, saat temani seseorang perempuan min Juhainah, saking apa Juhainah itu nama suku Juhainah. Suatu ketika ada seorang perempuan dari suku Juhainah datang ke Nabi, datang an Nabi ingkang Nabi waya halutawi, orang tadi ku hubla,
mengandung, hamil, min zina saking zina. Suatu ketika ada orang perempuan itu zina sampai hamil. Kemudian dia datang ke Nabi, ya Rasul, asabtu haddan, ngenani ingsun haddan ing peraturan, ing aturan, fa'akimhu, mongko mugi menegakkan sapa tuanhu ing haddan alia ing atase ingsun. Hebatnya orang perempuan tadi. Kalau kita mungkin enggak. Kalau kemudian ada orang zina sampai hamil. Begitu hamil dia datang ke Nabi, kanjeng Nabi, saya telah berbuat salah. Saya zina, tolong saya dihukum. Kok saiki gak ono ya? Toko-toko menyerahkan ke polisi, saya salah, tolong saya ditangkap. Kayaknya enggak ono. Nah, perempuan ini juga dia zina minta dihukum, padahal kita tahu kalau dia zina hukumannya mati. Tapi dia datang ke Nabi minta dihukum. Fada'a, kemudian ngundang sapa nabiyu waliyah ing waline. Faqala ahsin, lakukan dengan baik sapa sira ilahi maring mar'ah. Fa idza wadu'at, nalikane us melahirkan, faktini, kata Nabi, karena dia hamil tidak mungkin dia dihukum. Karena itulah artinya tidak mungkin kan dia dirajam. Karena itu kata Nabi, tolong perempuan ini dirawat dengan baik. Nanti kalau sudah melahirkan, faktini, maka bawa dia ke saya. Fa'ala, kemudian ditunggu sampai dia melahirkan. Fa'amaro, mongko perintah sapa Nabi biatalan mar'ah sapa nabiyu fasuddat, kemudian ditali alih ngatasé mar'ah apa siabua pakaiane. Suma amaro, kemudian perintah sapa Nabi biaklan orang tadi farujimat, kemudian dirajam. Orang perempuan tadi kemudian dihukum mati, dirajam. Tapi setelah dirajam, summa sholla, kemudian nyolati sapa Nabi alaihi ngatasi mar'ah. Coba hebatnya. Kanjeng Nabi, saya ini telah melakukan pelanggaran, tolong saya dihukum. Dan hukumannya bukan hukuman biasa loh, hukuman mati. Kayaknya nggak ada setelah itu. Enak uang korupsi, ya Allah saya dulu korupsi, tolonglah saya ditangkap, saya dihukum, harta saya disita. Kayaknya nggak ono ya gitu. Atau ada, Mbak, kemarin loh saya nggawe minyak sampean, kayak masak, saya gak izin, tolonglah saya dihukum karena saya melakukan pelanggaran. Kayaknya nggak ada juga. Nah, ini perempuan yang luar biasa. Karena itulah Nabi kemudian berkenan nyolati dia. Kita lanjutkan besok lah. Rasanya wis capek banget. Al-Fatihah. Rabbi fa'afadna ma lam tana Rabbi wa'allimna hati fa'una Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.